Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkati Allah Ta'ala wa hadiatan ila wa fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam qarati wa jami tabi rajmana ma ila wa ila ila ma kana ila jami muhaddisin wa mufassirin wa syarh al-aqabah wa syarh al-badr ila al-mahadi wa syarh al-tasyridi wa syarh Muhammad al-Sawi wa syarh al-Qasir wa syarh Mahmud al-Alusi wa syarh al-Qurtubi wa syarh Nawawi al-Fasani wa syarh al-Syafuni wa syarh Tawali al-Sya'rawi wa syarh al-Bahri al-Zuhaili wa syarh Muhammad Quraidiyah wa syarh Muhammad Fadil ibn Ashir wa syarh Sulaiman bin Umar al-Jamal wa syarh Mahmud al-Tafawi wa syarh Muhammad Wahid al-Arrazi wa syarh Ahmad al-Safa al-Marawi wa khulifillah syarh kitab al-Ifris syarh Bisri Mustafa Rambang wa ila jamna syaikhina masyaikhina syaikhina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 87. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun. Wa laqad atayna lan yakti teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa al-kitab ing kitab wa qaffayna lan bureni sapa ingsun min ba'dihi saking sawise Nabi Musa birrusuli kelawan pira-pira utusan wa atayna lan maringi sapa ingsun Isa ing Nabi Isa ibn Maryam putra jalure Siti Maryam al-bayyinati ing pira-pira tanda wa ayyadnahu lan paring kekuasaan sapa ingsun hu ing Nabi Isa biruhil qudus kelawan roh suci malaikat Jibril. Afakullama ja'akum ana ta semungsa nekani kum ing sira kabeh sapa rasulun utusan bima latahwa kan ora seneng apa anfusukum pira-pira ati sira kabeh istakbartum mongko padha gumedhe sapa sira kabeh tafarikon mongko ing pepantan kadzabtum padha goroaken sapa sira kabeh wafarikon lan mongko ing pepantan liya taktuluna padha mateni sapa sira kabeh. Wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Israil kuluna utawi pira-pira ati ingsun iku hamun dibuntoni bal la'anahum balik la'anatihum ing Bani Israil sapa Allah Gusti Allah bikufrihim sebab kufure Bani Israil pakalilan mongko kelawan sedikit makan banget sithike yu'minuna iman sapa Bani Israil. Kita wae saripun
Gusti Allah Ta'ala harus paring Nabi Musa dan paringi kitab yaitu kitab Taurat. Lan sabdane Nabi Musa Gusti Allah Ta'ala uga ngutus pira-pira utusan. Lan Gusti Allah Ta'ala harus paring Nabi Isa bin Maryam diparingi tanda-tanda kekuasaane pangeran lan tanda-tanda keutusan Nabi Isa. Lan Gusti Allah Ta'ala paring kekuatan marang Nabi Isa dan paringi kekuatan kelawan roh suci yaitu malaikat Jibril. Sakwise mengkono iku apa ta sira kabeh ketekanan utusan kang utusan mau nggawa dawuh kang ora nyocoki nafsu sira kabeh. Banjur sira kabeh padha gumedhe nuli sebagian saking utusan kok goroaki, banjur sebagian saking utusan kok pateni. Dheweke padha muni atiku kabeh iku padha buntu. Ora mung buntu mandhap dilaknati dening Allah Ta'ala sebab dene anggone padha kufur. Sithik banget anggone dheweke padha iman. Kita maknani bahasa Indonesia walaqad ataina, dan sungguh benar-benar kami datangkan Musa kepada Nabi Musa Alkitab berupa Alkitab. Wa qafaina, dan kami telah menyusulnya mimpi setelah Nabi Musa berusuli dengan beberapa rasul-rasul. Wa ataina, dan kami berikan Isa kepada Nabi Isa ibn Maryam yang jadi putranya Sayyidah Maryam al-Bayyinati, tanda-tanda kekuatan, tanda-tanda mukjizat maksudnya mantu. Wa ayyadna bulan, kami memperkuatnya biruhil kudus dengan roh kudus. Apabila ja'akum, apakah setiap datang kepada kalian rasulun, seorang rasul bima la tahwa anfusukum, yang membawa sesuatu yang tidak sesuai hawa nafsumu, istakbartum, kalian sombong. Fafarikon kadzabtum, maka beberapa orang kalian dustakan. Wafarikon taktulun, dan beberapa orang kalian bunuh. Loh, boten bosan-bosan iki panjenengan masih membahas Bani Israel. Ayat ini masih membahas tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Tentang ayat ini, redaksi ayatnya memakai lafaz walaqad. Di dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, laqad itu adalah dua huruf taukid, lam karo qad. Jadi kalau memaknani itu kudu jangkep dan sungguh benar-benar. Sebab apa kalau ngomongnya tadi? Sebab kalau buka terjemah bahasa Indonesia, terjemah begitu tepat, terjemah yang beredar di media sosial, itu kalau memaknai ayat ini walaqad ataina, itu namun dan sesungguhnya kami mendatangkan kepada Musa. Walaqad ataina Musa Alkitab, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab kepada Musa. Ini menurut Allah dan kula saking guru kula memaknai seperti ngoten kira. Lek hanya sesungguhnya ya waqad ataina utawa walaqad ataina, tapi temriki walaqad ataina. Jadi jenengan boten enten sing beto terjemah bahasa Indonesia, sampeyan nek ada terjemah bahasa Indonesia sampeyan cek. Jarang, bahkan boten kula temukan terjemah ayat niki yang berbunyi dan sungguh benar-benar. Padahal itu memiliki ada dua huruf taukid, lam karo qad. Jadi sampeyan kira mantuk sampeyan buka terjemah bahasa Indonesia. Lah dan sesungguhnya. Padahal itu kira. Jadi kudu dan sungguh benar-benar. Makanya lek tenggone napa pondok lek nerjemah jika terus ngeten iki walaqad ataina lan yakti teman-teman. Ini penting kalau sampaikan. Jadi kita ini lebih teliti lagi dalam memaknai Al-Quran. Pun walaqad ataina Musa Alkitab,
Syekh Imam Ibnu Katsir ngendika yang aku tabaraka wa ta'ala bani Israil bil utwi wal inati wal mukhalafati wal istikbari al anbiya. Gusti Allah niku sampun ngecap semerap ngecap nggih paham nggih wis napa ngenas apa ngecap. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil itu memang mempunyai sifat yang lain, ingat angas itu keras kepala, wal mukhalafati dan suka menentang, wal istikbari alal anbiya dan sombong terhadap nabi-nabi, wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum dan sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Maka ini dikatakan fadzakara ta'ala annahu ata Musa al-kitab wa huwa at-Taurat. Maka dari itu Allah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab. Sing dimaksud al-kitab temriki niku Taurat. Tetapi faharrafuha wa baddaluha wa khalafu awamiraha wa awwaluha. Tetapi mereka merubahnya, menggantinya dan wa khalafu awamiroha dan menentang perintah-perintah yang di dalam Taurat, wa awalha dan mentakwil ayat-ayat Taurat dengan sesuka hatinya. Dan terus orang-orang Bani Israil memang dicap seperti itu. Mereka itu sombong terhadap nabi-nabi, mereka itu punya sifat keras kepala, mereka itu punya sifat penentang. Maka ketika Nabi Musa diberi Allah Alkitab yaitu At-Taurat, mereka masih berubah. Lanjutan ayat wa qafaina min ba'dihi birrusul dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa arsala ar-rusula wan nabiyina min ba'dihi ladzina yahkumuna bi syari'atihi. Allah itu mengutus rasul dan mengutus nabi itu setelah Nabi Musa. Itu semua nabi dan semua rasul setelah Nabi Musa itu menggunakan syariatnya Nabi Musa. Jadi kabeh nabi sama dengan Nabi Musa sampai Nabi Isa itu semuanya menggunakan syariat Nabi Musa dan menggunakan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat ini sampai zaman akhir Nabi Isa, baru Nabi Isa menggunakan syariatnya sendiri nanti. Nah, dalam tafsir Sa'rawi dikatakan, Anna risalah Musa lam taqif inda Musa wa kitabi. Sesungguhnya risalah Nabi Musa itu tidak berhenti kepada Nabi Musa saja dan kitabnya. Walakinnahu subhanahu arsala rusulan wa anbiya'an liyadzakkaru. Tetapi risalah Nabi Musa dan Taurat itu berlaku untuk semua rasul dan semua nabi setelah Nabi Musa agar mereka semua ingat. Dan ini dikatakan annahum aksarul umami anbiya'an. Sak temene umat sing paling akeh nabi ini itu umat Bani Israil. Jadi umat yang paling banyak nabinya itu adalah umat Bani Israil. Nah, mereka itu bangga, mereka itu merasa bangga. Wayak tabiruna dzalika mizatan. Ini adalah keistimewaan Bani Israil. Umat Bani Israil umat yang paling aktif menurut mereka karena umat itu akeh sing dadi nabi, akeh sing dadi nabi. Kemudian dikatakan walakinnahum lam yafhamu, tetapi mereka itu tidak paham. Di fakasratul anbiya'i war rusuli dilalatun ala kasrati fasadi umat. Justru akeh nabi, akeh rasul itu adalah menjadi dalil kalau umat itu rusak. Umat Bani Israil kan merasa bangga, sing dadi nabi teko golongan iki akeh. Mereka tidak paham kalau justru semakin banyak nabi dan semakin banyak rasul itu menunjukkan bahwasanya umat itu rusak. Kalau contoh nang rumah sakit, semakin rumah sakit ini full box, maksudnya
semua itu penuh, berarti akeh sing loro. Akeh sing loro, wah berarti iki akeh sing loro. Dokter lek semakin laris berarti akeh sing loro. Obat semakin banyak diburu, berarti itu banyak yang sakit. Nah, orang-orang Bani Israel tidak sadar kalau justru semakin banyak nabi, semakin banyak rasul yang ada di dalam komunitasnya, umatnya, itu justru menunjukkan semakin besarnya kerusakan yang ada di dalam umat tersebut. Pertanyaannya, pinten sih kok dikatakan kata? Mereka mengatakan bahwasanya mereka ini umat yang menjadi nabi di antara Bani Israel banyak. Pinten kata itu tentang Tafsir Asyawi dikatakan wa ittatul anbiya wa rusuli alladzina baina Musa wa Isa sab'una alafan. Jumlah nabi dan rasul antara Nabi Musa sampai Nabi Isa itu sejumlah 70.000 orang. Sesuatu hal yang luar biasa. Nabi menurut kaul yang umbel itu jumlahnya 140.000 sing 70.000 teko Bani Israil. Itu menurut pendapat ini. Tapi memiliki tulisannya wakilah arba'atu anafin. Tapi menurut pendapat yang lain itu 4.000. Jegleke waktu. Malah 70.000 dan pendapat yang kedua mengatakan 4.000. Tapi lekten kita, oleh orang wakilah itu berarti pendapat itu tak kuat. Jadi kayak orang kitab wakilah berarti pendapat itu kurang kuat. Berarti sing kuat mengatakan berarti jumlah nabi Bani Israel dari umat Bani Israel antara Nabi Musa sampai Nabi Isa jumlahnya 70.000. Itu pendapat yang kuat. Nah, tafsir Marahun Nabi. Tafsir Marahun Nabi ini tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ulama Indonesia masyhur tentang Arab di makam nonton Makkah Mekah mereka. Menurut tafsir Marahun Nabi, jarak antara Nabi Musa dan Nabi Isa itu 1920 tahun. Jadi jarak antara Nabi Musa, mungkin di meninggalnya Nabi Musa sampai diputusin Nabi Isa dados nabi itu sebanyak 1925 tahun. Jadi selama 1920 tahun itu nabi dari Bani Israel 70.000. Asbabnahum iyahu mutartabina. Ini masih membahas masalah itu sing kekuatan apa waqafaina min ba'dihi birusul. Dan kami menyusulkan setelah Nabi Musa itu dengan beberapa utusan. Terus Syekh Nawawi Al-Bantani kemudian tafsiri diutus beberapa rasul secara berurutan wahum Yusha. Di antaranya setelah Nabi Musa itu sih menjadi pemimpin orang Bani Israil itu Yusha. Orang Barat menyebutnya jadi Yosua. Itu saking Yusha. Mari Yusha Samuel itu jadi Samuel itu nama Nabi dari Bani Israil. Mari Samuel Samun jadi Samson. Wa Daud wa Sulaiman wa Sya'ya wa Armiya wa Uzair. Nanti cerita nanti Uzair nanti disebut dianggap Tuhan oleh orang Bani Israil. Wa Hazil wa Ilyas wa Ilyasa wa Yunus wa Zakaria wa Yahya. Jadi urutan ini kaya apa? Jadi Nabi Musa, Nabi Yusha, terakhir Nabi Yahya. Nah, hal seperti ini menyusulkan Nabi setelah Nabi itu tidak hanya dilakukan oleh Allah sejak setelah Nabi Musa, tidak. Sejak zaman dia, itu Allah sudah melakukan hal itu. Jadi tidak hanya Nabi Musa saja, tidak. Dari zaman dulu sudah seperti itu. Sebab apa? Sudah menjadi sunatullah. Uang itu kadang-kadang mbari ku api. Teko anak tipe anak wis gak sepiro api.
tipe putu wis api titik, tipe buyut wis hal api. Seperti itu. Jadi semakin generasi semakin menurun, itu kualitasnya semakin jelek. Itu pun pasti. Yes. Bicara ulama-ulama zaman dulu, ngawin bener mati satu tumbuh 1000. Bener mati satu tumbuh 1000. Tapi mati satu itu tidak bisa dikalahkan dengan 1000 yang datang. Coro lampu ya siji niku wis misale ono lampu 1000 buat 1000 utawa lebih lah 1.000 buat diganti 1000 niku 1000 niku ciri-ciri berarti ciri-ciri. Jadi memang seperti itu. Lalu wis rusak umat juga rusak, Allah mengutus Rasul untuk umat itu lagi. Seperti itu. Jadi ditarik ke zaman dia, ditarik ke zaman dia. Ke zaman Nabi Nuh itu memang seperti itu. Nabi Nuh kita tahu, kita pun mafhum kalau di zaman Nabi Nuh itu umat ini pun rusak kabeh. Sehingga ketika Nabi Nuh dakwah terus diperintahkan oleh Allah dari kapal, niku sing munggah kapal iku wakilan wong wolu. Hanya 8 orang saja yang masuk ke kapal. Wakilah 10, wakilah 70, dan pendapatnya masyhur 80. Nabi Nuh sangat tahun dakwah. 100 tahun Nabi Nuh. Ini pun namun oleh umat puluh-puluh. Jadi sampean kabeh poso gawe wisata religi oleh rompis itu lumayan ya men. Rompis wong sampe seponjo. Dan Nabi Nuh sangat tahun mek puluh-puluh. Makanya Nabi Nuh diberi gelar ulul azmi karena kesabarannya menghadapi umatnya. Jadi selama 950 tahun itu Nabi Nuh namung oleh wong 80 wakilan, hanya 80 orang. Dan di antara yang selamat iku kabeh iman kabeh. Jadi sing nang ndukur kapal niku iman kabeh marang Allah. Sing nang ndukur kapal Nabi Nuh iman kabeh marang Allah. Dilawat kuasane Allah. Di antara sing selamat niku tidak ada yang mempunyai keturunan kecuali dari anak-anak Nabi Nuh. Jadi enten wong 80 niku lek wong 80 niku wakilah 40 pasang nggih. Sing 40 pasang memang sing ada keturunan hanya dari 3 putra Nabi Nuh, yaitu Ham, Sam, Yafis. Jadi kita semua, seluruh yang ada di muka bumi ini pada hakikatnya itu adalah keturunan Nabi Nuh. Makanya menurut ulama-ulama itu Abu Bashar itu bukan Nabi Adam tapi Nabi Nuh, karena memang yang selamat niku sing kuwatir sak dunya niki, sing selamat sing numpak kapal, lah sing duwe turun namun teko anake Nabi Nuh sing jumlahe ono kamu ketemu dari dukur kapal. Pun kita lanjutkan. Wa atina Isa bin Maryam bayyinat. Dan kami berikan Isa putra Maryam itu bayyinat. Isa itu dari bahasa Ibrani. Ini dari nanti kalau sampai Isa itu dari bahasa Ibrani yang aslinya itu Yashuk, Yaksin wa'u ain. Yashuk. Karena lidah orang Arab itu angel nyebut Yashuk sehingga menjadi Aisyah. Maknanya Yashuk itu adalah sayyid, tuan sayyid. Jadi Isa itu maknanya itu adalah tuan sayyid. Nabi Isa itu menurut riwayat lahir 430 tahun sebelum Nabi Hijrah. 430 tahun sebelum Nabi Hijrah. Lah, Nabi Isa niku diutus dados nabi
ketika Nabi Isa umur 30. Dan dalam keyakinan kita, dalam keyakinan ahli sunnah, Nabi Isa itu dereng sedo, belum meninggal. Dan Nabi Isa diangkat ke langit itu umur 33. Makanya kalau nanti sanjang penduduk surga besok itu lewat cerita ini, lewat dalil ini, bahwasanya Nabi Isa diutus umur 30 dan diangkat ke langit umur 33. Dan atas dalil dari hadis dari Mu'adz bin Jabal itu mengatakan bahwasanya penduduk surga besok masuk surga umur 30 sampai 33 tahun. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al jannata jurdan murdan mukahhalina adna asalasin aw salasin wa salasina sana. Penduduk surga akan masuk surga dalam keadaan tidak berbulu. Terus jurdan itu maknanya gak duwe bulu, bisa jenggoten, gak duwe nopo, gak jenggoten, gak prengosen, murdan jingnom, muka halim meripati jelekan. Abna salasin au salasin wasalasin sana. Mereka berusia antara 30 tahun atau 33 tahun. Akhir zaman, karena dalam keyakinan kita Nabi Isa dari Museto, akhir zaman Nabi Isa itu ketika turun ke bumi itu Nabi Isa tidak menggunakan syariatnya sendiri, tapi Nabi Isa menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena menggunakan syariat Nabi Muhammad, maka diceritakan tentang kitab-kitab Nabi Isa ketika sudah turun ke dunia. Nabi Isa itu ya rabi. Jadi seorang sing belum rabi sampai umur 30 sampai umur 33 itu berarti itu umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini sampai ketika modern tentang dunia. Niku diceritakan di bakal simah, bakal menikah. Jadi penduduk surga niku umur ini podo kabeh 30 tahun. Jadi jenengan Mbak sinten namine Mbak Supati. Jenengan umur pinten, Mbak? Pinten? 8 dosa. Menika kula panggil ketemu sampean teng ngene surga. Sinten niki, Mbak? Mene balik nang maneh, Mbak? Umur 30 maneh, Mbak. Jadi sing tuwa-tuwa meneh aja kuwatir balik nang maneh. Ini sak pantaran kula kali panjenengan biyen ing surga. Jadi sing tuwa-tuwa iki meneh pantaran kabeh ing surga. Jadi umur 30 tahun. Nabi Isa ketika turun ke bumi nanti itu diriwayatkan Nabi Isa bakal nikah. Karena memang Nabi Isa sampai ketika diangkat ke langit turun lagi. Jadi rumah budo-budo ini ojo sampai mati gak duwe bojo. Nabi Isa itu ketika turun ke bumi niku menika rapi dhisik. Iku saking untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Jadi dudo-dudo sing pegatan lho ya, sing ditinggal mati gak apa-apa, gak usah di mana gak apa-apa. Tapi dudo-dudo sing pegatan yo meneh. Siapa itu? Kan akeh iki dudo-dudo iki. Ono piro iki? Tak itu ono akeh iki dudo-dudo iki. Ya kan mereka dudo-dudo pegatan, tapi yo meneh. Ojo sampai mati gak duwe bojo. Engko sampai nang ngene surga tolak. Mandi bojo iki. Jadi Nabi Isa besok itu diriwayatkan ketika Nabi Isa di dalam modern bumi ketika akhir zaman itu Nabi Isa sudah menikah. Terus Nabi Isa juga nanti meninggal dan akan dimakamkan di Madinah di dalam Raudhah bersama Nabi Muhammad, bersama Sayyidina Abu Bakar dan bersama Sayyidina Umar. Ini kalau betul kitab tentang kitab Dalail halaman 50 kali temu itu dikatakan Zakarahu Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu qol tufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahwati wa tufina Abu Bakar radhiyallahu anhu khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu dimakamkan nang gone tanah tenggone Rasulullah
kemudian di belakangnya itu enten Abu Bakar. Waktu Bina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu indah bijlai Abu Bakar, dan Sayyidina Umar dimakamkan di antara dua kaki sahabat Abu Bakar. Wabakiyat asah waktu asyariyatu, dan masih tersisa kosong tanah di sisi yang sebelah timur, farihotan kosong, fiha maujid qabrin yuqalu wallahu a'lam anna Isa bin Maryam gitu panuhi wallahu a'lam. Besok sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam akan dimakamkan di dalam situ. Wakadzalika jaa'a fil khabari, ini tersebut di dalam hadis. Jadi kira-kira kalau panjenengan boten nututi, boten ngarang nututi insyaallah. Lah akhir zaman tambah repot kok fitnah akhir zaman. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi Isa itu saking yasyuk bermakna sayyid, dan besok Nabi Isa itu akhir zaman akan turun dan memakai syariatnya Nabi Muhammad. Maryam, Maryam ini saking bahasa Ibrani juga maknanya khodim. Khodim itu yang melayani, pelayan, atau saat ini pelayan teman-teman, khodim, pelayan. Kenapa dinamakan Maryam yang bermakna khodim, yang melayani? Karena ibunya itu namanya Sayyidah Hannah. Niku ketika hamil, niku sudah menazarkan anaknya nanti akan menjadi khodamnya Baitul Maqdis. Jadi Sayyidah Hannah, ibu Sayyidah Maryam, niku nazar mening anakku ini tak kongkon jadi pelayani Baitul Maqdis. Sehingga ketika Sayyidah Hannah melahirkan Maryam, terus Sayyidah Maryam menjadi wanita pertama yang mengurus Baitul Maqdis. Mangane niku digawe sukuke wong sing kabeh nglairno. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi idznil malikil maqdud. Niku digawe kitane wong lanang sing nungguki bojone kebabaran. Sing kita niku wae. Niku kula praktekno anak kula papat normal kabeh. Anak kula papat normal kabeh. Kula praktekno iki semua niku. Hanna waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud bi idznil malikil maqdud. Niku digawe kita wong lanang sing kabeh bojone kabeh. Pun kita lanjutaken. Al-Bayyinat, sing dimaksud bayyinat tentu adalah mukjizat. Sebab nopo? Kalau pun sanjang bahwasanya Nabi Bani Israel itu menggunakan syariat Nabi Musa. Itu dari Nabi Musa sampai Nabi Isa. Barang Nabi Isa diutus, itu Nabi Isa menggunakan syariat sendiri. Artinya Gusti Allah memberikan syariat kepada Nabi Isa khusus Nabi Isa, beda dengan syariatnya Nabi Musa. Bahkan ada beberapa hal yang diharamkan syariat Nabi Musa, namun Nabi Isa dihalalkan. Memiliki Gusti Allah dawuh teng surah Ali Imran ayat 50. Tentu Gusti Allah dawuh wa yuhillu lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan untuk menghalalkan bagi kalian sebagian yang diharamkan untuk kalian, dan aku datang kepada kalian dengan membawa suatu tanda, yaitu mukjizat dari Tuhan kalian. Jadi Nabi Isa ketika diutus, karena Nabi Isa itu menggunakan syariatnya sendiri, artinya beda dengan syariat Nabi Musa, sehingga mukjizat Nabi Isa itu istimewa dibandingkan nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Musa. Nabi Musa sampai Bani Israil nggak syariatnya Nabi Musa. Mukjizatnya keren lah, cuman gak sekeren Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya sangat luar biasa. Foto Nabi Musa mukjizatnya luar biasa. Di antara mukjizat Nabi Isa memiliki dikatakan
menghidupkan orang mati. Qala Ibnu Abbas bin Ihya'il Mauta bakhalqihi minal ini kahayati tayri, membuat dari tanah kemudian meniupnya fayafahu fiha fatakunu tayran biiznillah, dibentuk seekor burung terus ditiup kemudian burung tersebut bisa terbang biiznillah dengan izin Allah. Wa ibra'il asqami, dan menyembuhkan penyakit kusta. Jadi kalau pernah disandang setiap nabi, setiap rasul itu pasti digawani mukjizat. Pasti itu. Setiap nabi, setiap rasul itu pasti mempunyai mukjizat. Itu pun akan ditanggung oleh Allah. Sebab apa? Untuk membuktikan kalau dia itu nabi. Kalau mukjizat, kabeh wong iso ngaku nabi. Iki aku nabi. Makanya wong sing pinter iku mesti takon. Lek awakmu ngajar nabi, endi buktine? Dan itu dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun itu karena dia raja, otomatis pinter. Dari kau nak raja gak pinter, karena dia raja, dia pinter. Dia takon marang Nabi Musa, lek pancen awakmu rasul, endi buktine? Nabi Musa jawab, iki lho tongkatku. Tongkat itu Nabi Musa kan mukjizat yang luar biasa ceritanya. Ada sekadar tongkat air terus Fir'aun, tukang sihirku ya pakai. Terus akhirnya singkat cerita, 70 tukang sihir Fir'aun itu dilumpukno. 70 tukang sihir Fir'aun dilumpukno. Gampangannya dilumpukno nang alun-alun depan karo Nabi Musa. Tongkat tali-taline tukang sihir Fir'aun itu dipuncalno nang Nabi Musa. Lalu dadi ulo kabeh. Ono sing gede, ono sing cilik, kowe pakai wong tukang sihir wae. Mantun iku Nabi Musa mendapatkan wahyu disuruh melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya berubah menjadi ular. Saat itu tukang sihir itu tahu kalau ini adalah bayina. Balikannya, ini bukan sihir. Jadi tukang sihir itu ngerti ini sihir atau itu. Pada karo pesulap itu ngerti teknik ini, ngerti suatu alat ini tekniknya. Seorang pesulap itu tahu teknik sulap itu seperti apa. Pesulap yang lain menggunakan teknik sulap yang baru. Pesulap itu tahu alat disulapkan. Itu hanya ilusi mata. Jadi sing delok, wong liya delok tongkat ambek taline tukang sihir diuncalne itu dadi kula. Wong liya delok iku kula. Tapi tukang sihir itu gak delok lek iku kula. Tetep karena itu hanya ilusi mata sihir. Tapi barang tongkat Nabi Musa diuncalno, baru tukang sihir itu tahu kalau itu bukan sihir. Ini adalah bayina. Maka salah satu kelompok sing iman marang Nabi Musa pertama kali itu adalah tukang sihir Fir'aun. Karena tukang sihirnya tahu kalau ini bukan sihir yang dilakukan oleh Nabi Musa, bukan sihir, tapi ini bayina, ini adalah mukjizat. Nah, ketika Nabi Musa seperti itu 1925 tahun kemudian, zaman sudah berubah. Biar zaman Nabi Musa senang umatnya, senang sakti-sakti, yang senang sihir-sihiran, senang dundeng-dundengan. Barang zaman Nabi Isa umat sudah berubah, senang marang dunia tabib, dunia kesehatan, dunia pengobatan. Maka ketika itu Nabi Isa diberi mukjizat yang ada hubungannya dengan dunia pengobatan. Hiji, menyembuhkan penyakit kusta. Pada saat itu penyakit kusta belum ada obatnya. Iso ngobati wong sing gak ketok, wong muto iso ketok. Iso gawe manuk, iso pinter. Sekarang nih, cara sakiki apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu itu cara sakiki bisa diaplikasikan. Misalnya penyakit kusta sudah ditemukan obatnya. Bisa ditemukan obatnya. Wong gak ketok, bisa ketok dengan teknologi yang semakin canggih.
ono operasi cangkok mata sehingga orang itu yang asalnya buta, asal ada pendonor matanya, asal ada donor matanya dan itu cocok, maka itu bisa melihat orang buta lewat teknologi yang canggih seperti sekarang. Nabi Isa iso gawe manuk, terus manuk iso muluk, saiki iso gawe drone. Nah ini kaya manuk, drone iso muluk malah ono kamerae drone. Tapi satu yang tidak akan bisa menghidupkan orang mati. Sampai kapanpun saya yakin teknologi tidak akan bisa menghidupkan orang mati. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Isa itu adalah bayinat. Nabi Isa diparingi bayinat, diberi mukjizat. Jadi Nabi Musa yang diparingi mukjizat, Nabi Isa yang diparingi mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Ulama berbeda pendapat nopo maksudnya Rohul Kudus teng ayat ini. Jumhur ulama itu mengatakan Rohul Kudus teng ayat ini adalah malaikat Jibril. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dan kami menguatkanmu wa ayyadnahu dan kami menguatkan dia dengan Rohul Kudus itu adalah dengan malaikat Jibril. Yang pertama sih berpendapat huwa al-ismul a'zam allazi kana Isa yuhyi bil mauta. Rohul Kudus itu adalah ismul a'zam yang mana ismul a'zam itu disebut oleh Nabi Isa ketika mau menghidupkan orang yang mati. Jadi orang mati tapi di urip nomane Nabi Isa itu nyebut gini Rohul Kudus. Jadi Rohul Kudus itu adalah ismul a'zam. Enten si Mas tadi Rohul Kudus itu adalah Injil. Rohul Kudus itu adalah Injil. Ayyadallahu Isa bil Injili ruhan karena ja'ala Qur'ana ruhan. Allah menguatkan Isa itu dengan Injil, yang mana Injil itu ada ruhnya. Maksudnya orang sing nyekel Injil, sing netepi Injil, sing nglakoni Injil itu bisa hidup, jiwanya bisa hidup seperti halnya kita itu membaca Al-Qur'an. Quran itu ana ruhi. Kula kali panjenengan sedaya oleh atine mati iku membaca Quran itu maka bisa hidup hati kita. Jadi sing dimaksud adalah Injil. Tapi menurut mayoritas ahli tafsir sing dimaksud Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Karena napa? Karena tentang tafsir Jalalain dikatakan kemana saja Nabi Musa kan diberiku yasiru ma'ahu. Jadi malaikat Jibril kemana saja itu selalu bersama Nabi Isa supaya tidak ada yang mencelakakannya, supaya tidak ada yang mencelakakannya. Gak ono sing nyelakani Nabi Isa. Selanjutnya ayat afakullama ja'akum rasul. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Jadi memang seperti itulah Bani Israel. Lek ono utusan anyar, lek ono rasul anyar, lek boten nyocoki ambek atine, boten nyocoki ambek hawa nafsu ini, utusan itu lek gak didustakan jadi bunuh. Sing didustakan yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sing dibunuh yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Jadi Nabi Zakaria kalau Nabi Yahya itu dipateni kali orang-orang Bani Israel sendiri. Padahal itu adalah nabinya sendiri, tapi dibunuh oleh mereka. Yang didustakan adalah Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Temriki dikatakan annahu arada bidzalika wa hum fil mustaqbali aidan. Orang-orang Bani Israel itu membunuh itu bisa untuk masa yang akan datang, artinya zaman yang akan datang. Jadi mereka itu berusaha membunuh Nabi Muhammad juga. Jadi tidak hanya umat dari kalangan Bani Israel saja. Nabi Muhammad itu juga direncanakan dibunuh oleh mereka. Peneliti dikatakan li'annahum hawalu qatlat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisumi wasihah. Mereka itu juga merencanakan membunuh Nabi dengan racun
itu pernah diracun, Nabi itu pernah diracun, dan itu hadis sahih. Hadis sahih kalau tinggal tentang hadis Bukhari, hadis nomor 3109 juz kali. Temeliku Nabi Muhammad singkat cerita mawon, enten wong wedok niku maringi hadiah marang Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad remen kali daging kambing. Terus Nabi Muhammad diparingi daging kambing oleh wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Al-Haris. Nabi niku senengane nopo bagian sing pundi, bagian pupu, akhir pupune ya diparingi racun luwih kathah dibanding bagian tubuh kambing itu yang lainnya. Singkat cerita, Nabi Muhammad dan sahabatnya itu wis lumpuh kabeh badhe mayoran wedhus. Terus Nabi Muhammad badhe maem wedhus sing bagian pupu niku man. Sebagian sahabat sudah memakannya. Terus daging itu, tulangnya itu berbicara. Tulang itu bicara, ini mukjizat juga. Tulang itu bicara, lek ono racun nanggone aku. Terus disediakan racun nang aku. Tapi sudah terlanjur termakan sedikit oleh Nabi. Sing sahabat liya sing namanya Bishr bin Barok itu meninggal karena makan daging kambing tersebut. Daging kambing tersebut dimakan oleh Bishr bin Barok sehingga Bishr bin Barok meninggal. Kanjeng Nabi boten sampai makan, boten sampai kata, kasih ketelan sedikit. Itu berefek sampai Nabi Muhammad hendak meninggal itu merasakan efeknya. Kemudian dikatakan wa qala alaihi salam fi maradi mautihi. Nabi Muhammad itu dawuh menjelang ketika sakit menjelang sedone, mazalat aklatu khaybar tu'awiduni fahadha awan kitoi abhari. Nabi Muhammad dawuh iki biyen aku tahu diracun nang Khaybar, iki efeknya ono sampai saiki. Saiki aku merasakan urat nadiku sudah terputus. Jadi orang-orang Bani Israel itu membunuh Nabi, tidak hanya nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Muhammad pun direncanakan untuk dibunuh. Akhir ayat wa qalu qulubuna ghulub bal la'anahum wa bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup, tetapi sebenarnya Allah telah menutup mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Ayat ini menggambarkan betapa angkuhnya orang-orang Bani Israel. Mereka mengatakan qulubuna ghulub, hatiku tertutup. Ini ada dua makna. Sing dimaksud hatiku tertutup yaitu hatiku tertutup gak bakal bisa nerima apa ajaran itu. Ada juga yang mengatakan hati kami itu adalah wadah yang penuh. Jadi huruf itu adalah wadah. Lek diibarat ngos pedang itu ono sarungi, ono wadah. Lek pedang itu wis diwadahi nang ngene sarung pedangnya, itu kan sudah tidak memerlukan wadah lagi. Tak memerlukan wadah lagi. Lah mereka mengatakan seperti itu. Aku ini jarine mereka yang mriki dikatakan qulubuna ghulbun mamlu'atun la tahjan la tahtaju ila ilmi Muhammadin wala ghairi. Hati wis penuh dengan ilmu sehingga tidak perlu lagi ilmunya Muhammad dan tidak perlu lagi ilmunya orang lain. Jadi mereka mengatakan seperti dengan sombongnya. Qulubuna ghulbun. Lalu Allah mengatakan bal la'anahum wa hum bi kufrihim. Maksudnya apa? Ayatullahu wa adahum min kulli khair. Allah telah mengusir dan menjauhkan mereka dari kebaikan. Allah sudah memang bukan butuh antimu sing wis berambek ilmu enggak, tapi Allah sudah menjauhkan kamu dari kebaikan. Dan akhir ayat Gusti Allah dawuh, Allah di Quran utawa Allah itu tidak mengkafirkan semuanya, tidak. Tapi di akhir ayat mengatakan faqalilan ma yu'minun, sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Qalilan itu maknanya sedikit. Lek ditambahi masak nani sakmane qalilan itu tambah sedikit mana. Jadi sangat sedikit di antara mereka yang beriman. Pun cakap semacam
jadi tentang Bani Israel seperti itu. Tolong ya, kemis mana barang ya, kasih kemis mana ya, kasih kemis mana. Pun besok Rabu mana, insya Allah dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wa qultuna tan fa'yaquluna taqdi hawaijina tarfa' darajatina wa tahdi bi qaumana wa tuhdisu bi qulubana wa tuhimuna bi amwalina dunya tuhimuna bi sa'adati wal karamati ma'a dhurriyyatina wa tufiru bi amwalana wa ashabana wa talamidana wa asba'ana wa jafana wa tahsibuna Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik wa sallam ala ma khalaqa wa jalla wa amata wa ahyaka ila yawmil qiyamah أجمعين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Smart.